Sejahtera, Om Swastiastu. Mudah-mudahan kita mendapat berkah ilmu yang bermanfaat pada kesempatan ini. Baik, Bapak Ibu, rencana alur proses fasilitasi kesempatan ini. Perkenalkan, nama saya Chandra Hermianto SPD, Kepala Sekolah SDN 05 Paninggahan, Guru Penggerak Angkatan 8, sekarang juga sebagai CPP Angkatan 12. Pada kesempatan ini, kesepakatan kelas kita adalah hadir sepenuhnya, berpartisipasi aktif, raise hand untuk bertanya atau mengkonfirmasi. Apakah sepakat, Bapak Ibu? Sepakat. Baik, Bapak Ibu. Lokakarya kedua ini yaitu tentang visi untuk lingkungan belajar. Nantinya diharapkan peserta atau CGP, Bapak Ibu semuanya dapat menunjukkan kemampuan dalam membuat keyakinan kelas nantinya. Tujuan rapat kita atau sesi ini yaitu calon guru penggerak dapat mulai membuat perencanaan program, baik bagian judul program atau kegiatan, latar belakang, dan tujuan program kita nantinya. Baik, sebagai pertanyaan pemantik Bapak Ibu, yang pertama, menurut Anda apa urgensi seorang guru penggerak mampu membuat program yang berpihak pada murid? Kemudian yang kedua, potensi dan aset apa saja yang Anda miliki untuk mengembangkan program yang berpihak pada murid. Baik Bapak Ibu CGP hebat semuanya, untuk pertanyaan pemantik ini kami persilakan Bapak Ibu kalau yang bisa menjawabnya. Ya, kami persilakan Bu Rismalinda. Terima kasih Pak untuk kesempatannya. Menurut saya ini pentingnya seorang guru penggerak itu mempunyai kemampuan untuk membuat program yang berpihak pada murid. Yang pertama karena guru penggerak itu sendiri adalah seorang agen perubahan di sekolahnya khususnya. Nah, kalau seorang guru ini karena seorang guru yang memiliki kemampuan menggerakkan, tentu dia harus bisa membuat program-program yang berkualitas yang memihak kepada muridnya di sekolah untuk meningkatkan pembelajaran yang memerdekakan di sekolah seperti yang kita pelajari di modul 1 sebelumnya. Mungkin itu Pak, saya ucapkan terima kasih. Terima kasih Bu Rismalinda atas jawabannya. Pada Bapak Ibu CGP lainnya kalau ada yang mau menambahkan silakan. Saya Pak, Silakan Pak. menurut saya pentingnya urgensi dari guru penggerak ini karena guru penggerak sama dengan yang disampaikan Ibu Rismalinda tadi merupakan seorang penggerak dari suatu sekolah. Tentunya dengan adanya guru penggerak di sekolah, sekolah akan mendapatkan suatu informasi baru seperti program-program yang bisa dicetuskan oleh guru penggerak tersebut, dan nantinya program tersebut bisa berdampak pada murid dan sekolah juga akan menjadi lebih efektif nantinya Pak. Baik, luar biasa sekali jawaban dari Pak Alex dan Bu Rismalinda. Mudah-mudahan semua Bapak Ibu bisa menjadi CGP hebat yang jadi andalan untuk kemajuan pendidikan di Indonesia nantinya. Baik Bapak Ibu CGP hebat, kita lanjut pada pertanyaan pemantik yang kedua. Kalau ada yang mau menambahkan atau menjawab pertanyaan pemantik kedua, kami silakan Bapak Ibu untuk raise hand. Ya, Bu Rismalinda, silakan Bu Rismalinda. Ya, terima kasih Pak. Terkait dengan potensi atau aset yang dapat kita kembangkan untuk sebuah program, itu banyak sekali. Yang pertama mungkin dari aset manusianya atau sumber daya manusianya seperti kepala sekolah, guru, murid, atau para orang tua murid itu sendiri. Dan juga kita bisa memanfaatkan dari aset sumber daya yang ada di sekolah seperti fasilitas yang ada di sekolah, gedung, sarana, perpustakaan, atau bahkan jaringan WiFi yang ada di sekolah yang kita bisa manfaatkan. Mungkin itu Pak, terima kasih. Terima kasih Bu. Iya, kalau Bu Meci silakan kalau ada untuk menambahkan Bu Meci.
Mungkin pendapat saya, makasih ya Pak, sama dengan Bu Linda, aset apa saja yang dimiliki untuk mengembangkan program. Yang pertama sekali adalah aset pada diri kita sendiri yang menganggap bahwa program yang kita lakukan itu adalah semata-mata untuk berpihak kepada murid. Kalau kita bisa mengembangkan potensi, kita akan bisa membuat perencanaan yang matang sehingga program atau kegiatan yang kita lakukan itu semuanya berpihak kepada murid. Mungkin itu saja Pak, makasih. Terima kasih Bu Meci, luar biasa sekali Bu Meci, Bu Rismalinda. Beri aplaus Bapak Ibu. Ya, jadi sesuai dengan pertanyaan pemantik ini, kita berharap CGP Hebat nantinya bisa menghadirkan mereka mengajar di sekolah dan memanfaatkan potensi dan aset yang ada di sekolahnya. Baik Bapak Ibu, pada sesi ini tujuan yang akan kita capai adalah setelah mengikuti lokal karya kedua ini, yaitu nantinya calon guru penggerak mampu yang pertama menjelaskan visi dan perkembangan atau kemajuan prakasa perubahan level diri serta memperbaharui rencana ke depan berdasarkan umpan balik dari calon guru penggerak lainnya. Kemudian nanti yang tujuan yang kedua yang harus kita capai menjelaskan rencana penyampaian disiplin positif di kelas dan strategi penerapan di sekolah serta memperbaharui rencana ke depan berdasarkan umpan balik dari CGP lainnya. Kemudian menunjukkan kemampuan melakukan disiplin positif dengan segitiga restitusi, kemudian menunjukkan kemampuan dalam membuat keyakinan kelas. Jadi Bapak Ibu, sesuai dengan tujuan yang akan kita capai ini, kira-kira keyakinan kelas ini seperti apa yang tergambar oleh Bapak Ibu CGP Hebat? Silakan Bapak Ibu. Ada yang mau membantu menjawab Bapak Ibu? Baik, kita lanjut ya Bapak Ibu ya. Kemudian ada beberapa kemudian menanyakan potensi atau aset yang paling mungkin dimaksimalkan untuk membuat program yang berpihak pada murid. Ya, di sini Bapak Ibu CGP Hebat silakan mengangkat tangannya untuk raise hand. Potensi aset di lingkungan kerja masing-masing melalui Jamboard. Namun maaf Bapak Ibu, karena link jaring kita bermasalah karena cuaca, boleh raise hand atau ketik di kolom komentar saja Bapak Ibu. Mohon diulangi pertanyaannya Pak Chan. Iya, menuliskan atau menjawab aset di lingkungan kerja masing-masing Pak Eka. Oh, menulis ya. Ya. Las- Ya, mestinya ini Bapak Ibu kita menggunakan Jamboard, namun karena jaringan kita terganggu, kita langsung saja mengingat waktu Bapak Ibu. Ya, Kita saya Pak. akan melakukan refleksi. Baik Bapak Ibu CGP Hebat semuanya. Bagaimana perasaan Bapak Ibu setelah kita melaksanakan rukol yang kedua ini tentang visi yang kita pelajari. Silakan Bapak Ibu. Silakan Pak Eka. Baik Pak Chan, Pak Fasil yang hebat. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Perasaan yang ditanyakan karena sebenarnya kalau ditanya fisik itu lelah ya. Tapi kalau batin itu rasanya senang. Kenapa senang? Karena kita bisa berbagi pemahaman, berbagi pengalaman, berbagi ide dengan bapak-bapak, ibu-ibu guru hebat yang dipandu oleh Bapak Fasil kita yang hebat, Bapak Chandra. Walaupun fisik kita lelah karena seharian kita ada kegiatan, tapi lelah itu terbayarkan dengan puasnya batin kita dengan berbagi ilmu ini. Terima kasih Pak Chan. Terima kasih Pak Eka. Baik Bapak Ibu, kita lanjut refleksi yang kedua menanyakan dari pertemuan kita ini apakah tujuan yang kita harapkan sudah dicapai Bapak Ibu? Silakan Bu Meci. Terima kasih Pak Chan atas kesempatannya.
Melalui berarti kegiatan lokal kita pada hari ini, alhamdulillah saya rasa tujuan yang kita harapkan sudah tercapai, yang mana kita sebagai guru penggerak begitu paham dengan bagaimana kita mengembangkan aset yang ada pada diri kita, yang ada di lingkungan sekolah kita, agar dapat menciptakan suatu yang kita harapkan sesuai dengan tujuan kita dari awal. Jadi diharapkan nanti budaya positif atau keyakinan-keyakinan kelas yang telah kita pelajari ini nanti bisa kita terapkan lebih baik lagi dalam kelas kita. Mungkin itu yang saya rasakan pada lokal kali ini, Pak. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Meci, terima kasih Bapak Ibu CGP hebat lainnya. Mudah-mudahan pembelajaran kita pada hari ini membawa kita menjadi guru penggerak yang memerdekakan mengajar di sekolah kita. Baik, sebagai doa penutup, langsung saja kita tutup kegiatan kita ini dengan mengucapkan syukur, Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.